Allahi humul ghalibun. Fa inna hizballah. Maka sesungguhnya tentara yang berpihak pada Allah itu yang menang. Kenapa disebutkannya humul ghalibun? Yang masih ingat? Ya, sudah bahas. Baguslah. Apa? Ya, dah. Ya, yang penting jangan jawab ya. Insya Allah benar. Ini benar ya. Dah satu. Itu hasil tafsir gitu. Teruslah sekali. Sekarang ayat yang ke-55. Nah, kalau ini Nurul nih yang jawab. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Kenapa raki'un mesti disebut? Padahal di depan itu sudah menjelaskan orang yang sholat. Sholat kan mesti ruku. Nggak mungkin sholat nggak ruku. Ya, nanti kalau nggak ruku udah nggak sholat jenazah. Kenapa Rul? Apa pengertian rokiun di situ? Ya, lupa. Apa Wan? Ya, sholatnya itu khusyuk atau mereka menambah sholat wajibnya dengan sholat apa? Tatawu, begitu ya. Menurut Jalalain. Nah, kalau menurut Radinal ya nggak apa-apa ya. Kalau memang dipercaya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, Mas Widi, baca. Ke mandi. Ya udah, kita baca ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitab. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wattaqullaha in kuntum minin. Nah, di sini kalau ada pertanyaan, siapa orang yang tidak boleh dijadikan sebagai wali, sebagai kasih, sebagai pemimpin? Jawabnya ada pada ayat ini. Untuk lebih menjelaskan pada ayat yang Al-Maidah 5 satu ya.
Siapa? Nanti pemahaman para ikhwan dicocokkan dengan pemahaman tafsir yang tabar. Atau belum bisa nangkap siapa yang tidak boleh dijadikan sebagai aulia, sebagai pemimpin. Mana ada Yahudi Nasoro? Ya, nah kan jadi macam-macam kan. Sekarang kalau Yahudi dan Nasrani tidak, kan gitu, tidak menjadikan agama sebagai huzuan walaiban, kan itu. Ini yang perlu dipahami. Jadi ada berapa kelompok di sini orang? Satu siapa? Hah? Kan itu mah sifatnya. Sifatnya cuma satu, tapi kelompoknya tiga. Begitu cara memahaminya. Ah, nah udah sampai situ. Jadi pertama Yahudi Nasrani. Yang kedua orang-orang yang kafir. Yang ketiga ya itu. Jadi pertama Yahudi, dua Nasrani, tiga kafir. Itu. Nah, sikapnya satu apa? Ya, menjadikan agama ini sebagai ejekan dan permainan. Dah. Nah, sekarang kalau dibalik, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan kafir, tetapi apa? Hujan leban. Gimana? Gitu loh. Ya termasuk orang Islam lah, sudah jelas. Nah, ini kan pemikirannya masih liar kurang lebih gitu. Betul nggak kira-kira? Nah, itulah perlunya pemahaman gitu loh. Mm-mm. Kalau dibiarkan ya liar terus. Liar dengan liar sama nggak sih? Hah? Beda apa? Kalau Sunda liar apa? Pusing. Nah, ya memang betul. Ini kan Pak Rewan pusing. Pagi-pagi udah dipusingin sama imam. Nah, ya, nah, sekarang kita coba pemahaman. Menyelesaikan masalah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala ma'alif ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumi fi darani amin ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman. La tattakhidu jangan kamu menjadikan. Artinya aslinya apa? Tattakhidanya apa? Mengambil. Nah dulu sudah dijelaskan kenapa mengambil diterjemahkan dengan menjadikan. Masih ingat nggak? Ah, udah lupa. Ya itu ini. Ya udah. Hmm. Alladzina takhadu mereka yang menjadikan atau mengambil tadi dinakum agama kalian. Huzuan ejekan. Gurauan. Dan hati-hatinya itu gurauan. Mahzuan yang dibuat bergurau. Bihi dengannya.
Pak Armoko pernah kena ini gara-gara dia jadi dalang baca Bismillah, Bismintul. Nah, itu wah ribut. Ya itu dianggap sebagai ecehan. Sekarang kan gitu. Jadi ini undang-undang ITE itu kurang lebih sama dengan ini. Ya. Nah, walaiban dan permainan. Min kata min lil bayan untuk menjelaskan. Nah, orang-orang yang menjadikan agama sebagai gurauan dan permainan itu siapa? Gitu. Nah, disebutkan alladzina utul kitab. Mereka yang diberi kitab yang tadi Yahudi dan Nasrani. Min qablikum sebelum kamu. Jadi kitab yang sebelum kita. Wal kufaro dan orang-orang yang kafir. Artinya musyrikina musyrik. Bil jari dengan dibaca jer wal kufaro. Wan nasbi wal kufari gitu ya. Min qablikum wal kufari. Wan nasbi dan nasob. Wal kufaro. Keduanya benar. Aulia sebagai pemimpin. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Apa takwa pada Allah itu? Wujudnya apa? Bitarki mualatihim. Dengan meninggalkan menjadikan mereka sebagai kekasih. In kuntum jika kalian mukminina beriman. Artinya sodiqina benar fi imanikum pada imanmu. Nah, terjawab belum? Yang tadi, yang larangan menjadikan pemimpin, siapa yang kita dilarang untuk menjadikan pemimpin atau apa? Aulia. Pertama, Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga, orang kafir. Nah, orang kafir maksudnya musyrik ya. Nah, syarat mereka tidak boleh dijadikan pemimpin itu apabila mereka apa? Menjadikan agama sebagai gurauan dan permainan. Nah, sekarang ada orang tidak tiga tadi, tetapi mengejek dan menjadikan agama sebagai permainan. Boleh enggak? Lah gitu loh. Dijadikan sebagai pemimpin. Islam itu Pak. Lah, Islam tetapi dia menjadikan agama sebagai senda gurauan dan permainan, dolanan, itu permainan aja. Dia sholat kalau pas lagi kampanye untuk narik konstituen. Nah, habis selesai, enggak. Tuh, umroh ya. Tuh, lihat aja pencitraan tadi. Nah gitu para hewan. Gimana? Ya, Dok Witi. Oh jelas.
Ya yang kamu tanyakan itu mau dibaca sesudahnya. Itu jenisnya. Ya, biar nggak penasaran. Lah ini sekarang yang ditanyakan Widya. Susu Widya. Nah ya. Nah, ini tadi jenis-jenis apa tadi kamu? Ah, itu ini dengerin kita baca. Wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwan wa la'iba. Ya. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Nah, waladina dan orang-orang yang idza nadaitum ketika kamu panggil mereka. Ta'autum kamu panggil mereka. Ila sholati untuk sholat. Bil adani dengan azan. Ittakhaduha mereka menjadikannya nyawa sholat ais sholata huzuan gurauan walaiban dan permainan bi ayastahzi'u biha dengan menjadikan mereka menjadikan sholat sebagai bahan tertawaan guruan tadi wayatabohakuna dan mereka tertawa-tawa dengan sholat tadi. Dalika yang demikian itu al-ittikhadu artinya menjadikan sebagai pimpinan. Annahum disebabkan mereka bisa babi annahum disebabkan mereka kaum layak kilun yang tidak berakal. Nah, ini jadi tanya lagi yang tadi belum dipecahkan, udah ditanya lagi sama Imam. Yang layak kilun itu yang menjadikan agama sebagai bahan sendagura di mana-mana atau orang yang menjadikan mereka sebagai pimpinan gitu loh. Nah, kan gitu kan? Ya tiap Senin Kemis tambah pusing Rawan. Ayo gimana? Tadi nggak pikir kan? Nah itu yang tidak berakal ini siapa? Hah? Berarti kan tuh, dalika yang demikian itu, ayat artinya al-ittikhadu menjadikan apa? Loh, lah itu. Nah betul itu. Yang belajar bukan. Nah, jam mereka dalika dengan mereka menjadikan sholat sebagai bahan gurauan dan itu maksudnya. Ya tadi ittikhadu menjadikan jangan menjadikannya jangan menjadikan pemimpin yang benar Mas Ridwan tadi. Nah gitu. Ini kan tadi pemahamannya dua, yang tadi pemahaman liar tadi loh.
Nah, ittikhad di sini, eh, nah, al-ittikhad. Nah, ini kan pemahaman radinal itu menjadikan aulia. Lah, gitu. Nah, yang sini enggak al-ittikhad la huzuan wala iban. Itu. Nah, yang dimaksudkan itu yang mana? Karena nanti akan berdampak pada ya layak kilun di sini. Maka yang saya tanyakan itu, yang tidak berakal itu, yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, atau yang menjadikan sholat sebagai bahan ejekan dan permainan, gitu loh. Udah paham? Nah, ya kan? Mana Pak Mamun? Nah ini huzuanal, bukan yang menjadikan mereka sebagai apa? Pemimpin, bukan. Apa? Ittikhadul huzuan walaiban. Kenapa mereka itu menjadikan sholat sebagai bahan tertawaan dan permainan? Karena mereka tidak berakal. Itu tadi yang saya khawatirkan. Kalau para ikhwan nanti, ya mungkin ada mau membuat tafsir sendiri nggak apa-apa. Yang menjadikan Ahok itu nggak apa ya. Nah, sebagai pemimpin berarti tidak berakal. Loh. Dengan menggunakan ya, kekeliruan memahami itikhad ini tadi. Bisa dipahami? Nah, para ulama menjadi itikhad ini memaksudkan adalah mereka yang menjadikan sholat dan sholat sebagai bahan. Nah, jadi kurang lebihnya kalau tadi sebut nama boleh nggak? Nih, Ahoknya apa Widinya yang tidak berakal? Ahoknya, Widinya enggak. Wong dia masih Islam dia. Dan gitu. Apa? Ah itu sudah tafsir lagi ya itu. Kita kembali pada ayat ini tadi. Bisa juga, bisa. Quran mau dibawa kemana itu bisa. Ya, maka ini perlunya pegangan begitu Pak Makmun. Ya, jadi yang tidak berakal itu bukan yang menjadikan orang yang menjadikan sholat sebagai bahan guruan dan permainan, bukan. Tetapi adalah yang mereka menjadikan sholat dan sholat sebagai bahan guruan dan itulah yang tidak berakal. Tuh ya. Nih, oleh Allah dianggap mereka tidak begitu ya para hewan gimana? Ya, Pak. Ah, 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 ayo gimana? Ah, masuk nggak? Ada Pak, jadi masuk nggak? Enggak lah.
Kecuali dia nggak sholat nanti kan. Ya, itu. Hanya untuk mungkin untuk memahamkan. Ya, udah ya Pak ya, nggak masuk itu. Ya betul. Ya, ah, ah. Itu pada ayat lagi, kul abillahi wa ayatihi kuntum tastahziun. Nah, itu. Ini tadi kan Widi tanya, macamnya apa? Pertama sholat. Terus yang kedua tadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, adapun kemudian sekarang dijelaskan dengan eh, stand up dan itu penjelasan yang bisa diterima bisa enggak. Gitu ya. Itu. Jadi macam-macamnya yang disebutkan di sini utamanya ada apa? Sholat. Kemudian ayat. Ya, kemudian macam-macam lah gitu. Jadi tidak debat. Mungkin ya pakaian lah gitu. Mungkin juga sikap dan sebagainya dan sebagainya. Ya kayak si Sukmawati itu kan masuk dalam ini yang menjadikan kondi apa tadi? Apa? Akun apa? Itu masuk tuh sini model gitu. Itu terus ada lagi itu. Nah, gonggongan anjing lebih baik daripada itu masuk sini tuh. Loh, ya. Tuh, udah dipahami deh. Ya, ya. Hmm, ya. Ya babu ya. Ya ini yang jelas tadi. Yang menjadikan sholat sebagai bahan ejekan. Tidak sholat. Lah, kalau Pak Sam tadi kan enggak itu grey itu. Masih masuk situ gitu. Wang memang kan tadi 3 orang ahli kitab. Dua kan yang Yahudi, Nasrani dan itu yang tidak boleh dijadikan sebagai apa? Gitu. Ah, ya. Gitu. Enggak masih. Yang grey tadi lah. Minimalnya begitu. Ya. Tidak ada niat insya Allah. Enggak ada niat untuk apa? Ah, gitu. Grey. Grey. Oh itu lebih, kalau lebih hadis lagi di UIN itu. Sholat dengan ilmu penting mana? Gitu. Loh. Kalau enggak punya ilmu, enggak bisa sholat. Maka kalau kita sedang menuntut ilmu, ada azan. Terusin. Karena kalau kamu sholat, tidak diterima oleh Allah kalau tidak apa? Berilmu. Begitu. Nah, itu pernah dibantah oleh Syekh Siam. Bantahnya beliau kan enak-enak aja sambil bergurau. Itu waktu di UIN Samarinda, IAIN Samarinda ya. Nah. Bekas sekolahnya si Dahlan ini sekarang. Ya itu ini. Dan itu biasa di kampus ya kalau saya ikut kuliah dulu S2. Ada orang izin orang semuanya kan lagi ada nih Pak
rajin dulu sholat. Nah, mereka asalnya sih sinis, tapi lama-lama enggak. Kalau saya siam enggak bisa. Dibalik gantian. Lah kamu enggak punya ilmu, enggak sholat. Kamu punya ilmu tapi enggak sholat gimana? Habis dah. Loh, kalau tadi kan dia bilang, kan? Jadi sholat itu pakai ilmu. Lah sekarang kamu itu punya ilmu tapi nggak sholat. Diem profesornya tadi. Gitu. Jawabnya gitu tuh. Kan tadi gitu, kamu ngerti sholat ya itu bahasanya ada panggilan azan. Ngerti. Lah kok kamu nggak sholat apa itu? Gitu. Iya itu iblis lah. Itu. Gitu. Dah ya, ya gini saat. Hmm. Ya, 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 ya gitu. Jadi apa namanya? Jangan sampai kita menjadi orang gila gitu maksudnya. Kayak orang yang tadi itu loh, yang melecehkan apa? Gitu maksudnya. Kita ndak gila, tapi diingatkan jangan sampai kita apa? Jadi orang, maka disebutkan tadi. Mau jadi orang gila kan gitu. Apa tandanya tadi orang gila? Apa? Nah, bukan menjadikan pemimpin orang yang gitu, gitu. Ini lebih lebih mantap ini, ya itu. Nah, ya terjawab ya. Ya, satu lagi, itu takon terus sih. Lama-lama jawaban dewi. Ya. Terus, ah, ah, ah. Tak kasih contoh lagi, ya itu. Saya siam lagi kan ini. Dari mana ya? Lucu. Saya siam. Ah, karena beliau saya lihat kalau habis terima donasi itu langsung ngitung duit. Ini mudah-mudahan dia dari jawaban tuh. Ya itu. Nah terus saya bilang, kenapa nggak baca Quran dulu? Terus langsung ngitung duit. Jawabannya apa kira-kira? Wong yang nyuruh ngitung duit ini Quran kok. Tuh jawabannya. Artinya agar saya hati-hati menerima donasi ini. Yang nyuruh hati-hati siapa? Quran. Lah, terjawab nggak di dengan guruan saya siam tadi? Belum ya, berarti jangan. Berarti itu tidak masuk ini. Alasannya nggak bisa diterima berarti. Nah, kan, wong saya cepet-cepet mau baca Quran loh. Emangnya kalau nggak cepet nggak bisa baca Quran? Kan bisa dibantah gitu deh. Jadi itu minimalnya abu-abu, nggak bisa diterima. Ya, tuh. Apalagi ketika ditarik pada sholat kan, sholat jangan apa cepet-cepet dan sebagainya. Apa? Ya itu jawaban tadi. Lah kalau cepet-cepet bisa aku apa enggak? Nah gitu kurang lebihnya. Ya, ya dapat jawaban. Nah terus sekarang nih, nah, ayatnya pendek. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa. Ayo.
illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Coba sekarang dipahami ya. Saya baca terjemahnya ya. Itu. Namanya bahasa Indonesia kan bisa dipahami. Ayat 59 ya. Betul ya 59 ya. Nah, katakanlah wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah? Kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang fasik. Paham Mas Nur? Nadinal, paham? Belum. Nah, inilah fungsi asbabun nuzul. Kan sebetulnya kita beda. Jadi katakanlah wahai Alkitab, apa kami ini salah? Karena kami beriman pada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah ini disalahkan oleh siapa? Ahli kita. Dan apakah kami ini salah? Hanya karena kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Ini kan tadi abu-abu tadi. Ini maksudnya. Nah, ini pentingnya asbabun nuzul. Karena saya kira nulis pas lagi sampai asbabun nuzul nih. Ya ini. Nah, walam wanazala dan turun wahyu yang tadi kita baca. Lama kola ketika berkata al Yahudu orang Yahudi lin Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biman ucapannya ya, dengan siapa? Nu'minu kami beriman. Minar rusuli dari beberapa utusan. Fakola maka bersabdalah Nabi. Billahi kepada Allah. Wama unzila ilaina dan apa yang diturunkan kepada kami. Al-ayata, ayat tadi, ayat ini. Falamma dzakara Isa, falamma maka ketika menyebutkan Isa, siapa yang menyebut? Nabi. Qalu mereka berkata, la na'lamu, kami tidak mengetahui dinan agama syarron yang lebih buruk min dinikum dari agama kamu. Kamu siapa? Nah kan, ayo bingung. Hah? Nah bisa kan? Loh, gitu. Pemahamannya kemana kemarin ke sana? Siapa nih? Dinikum maksudnya. Nah, ke agama kamu maksudnya kamu orang Islam. Gitu ya. Hmm. Kul katakanlah. Nah sekarang nih turun ya itu nih. Ya ahlal kitab.
wahai ahli kitab. Hal tangkimuna, apakah kamu menyalahkan kami? Tungkiruna artinya menolak, ya, bisa menyalahkan, minna dari kami. Illa an manna, kecuali hanya karena gitu maksudnya kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan beriman apa yang diturunkan sebelum kami mingkoblu, ya, dari sebelumnya, ilal ambiyai, kepada para nabi, wa anna aktsaruhum, dan sesungguhnya mayoritas kalian itu fasikun, fasik. Fun ini atof kepada ala an amanna. Kembalinya ke sana, an aman daripada. Al makna artinya matungkiruna, tidaklah kalian mengingkari illa imanana, kecuali keimanan kami. Wa mukhalafatakum, dan memperselisih kalian. Fi adami qabulihi, karena tidak menerimanya, terima iman. Al-mu'abbari, yang disebutkan anhu darinya bil fisqi, dengan kefasikan. Al-lazimi, yang pasti anhu dari bacanya. Walaisa hadat, dan tidaklah ini mimma yungkaru, dari apa yang diingkari. Boleh ya bagaimana? Mamanya. Ayo. Ayatnya kan pendek sekali tadi. Ya. Mana sih ada kalimat tidak lebih baik? Ya. Nah. Nah, ini yang mau dibahas gitu loh. Ini ada berapa kelompok? Berapa komunitas? 3, betul, 3. Komunitas Yahudi, komunitas Nasrani, dan komunitas umat. Nah, gitu loh. Yang umat Islam itu diwakili oleh Rasulullah SAW. Maka perhatikan dari depan. Jangan sampai dibingungkan dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak ada pemikiran kita. Jadi pertama gini, ketika orang Yahudi tanya, ini ya, ini, kepada Rasulullah SAW. Kalau saya beriman, kalau saya masuk Islam, kami ini harus beriman kepada siapa? Nah, begitu. Nah, Rasul yang harus saya imani itu siapa? Ya, Rasul kemudian menjelaskan. Ya, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ayat itu ya, Abila dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi menjelaskan. Nah, yang diturunkan kepada kami, Rasul ini adalah beliau Rasulullah menyebutkan Nabi Isa. Itu. Jadi Rasul tadi, Rasul ya, ketika kepada siapa? Ya kepada para Rasul. Rasul siapa? Ya
rebutkan sampai pada Nabi Isa. Nah, ketika Rasulullah SAW itu menyebutkan Isa, mereka berkata, loh, tidak ada agama yang lebih buruk daripada agama kamu. Kamu siapa? Islam. Kenapa? Karena berman Nabi Isa, gitu. Nah, ini referen yang lain kan. Jadi, kalau kamu tidak memasukkan Isa, bagus tuh. Tapi kamu memasukkan Isa itu loh yang jadi seburuk-buruk agama. Bisa dipahami? Nah, tadi Pedamah Nur tadi. Kalau kamu tidak menyebutkan Isa, kami akan beriman. Nah, ya. Nah, untuk meluruskan orang Yahudi yang menolak Nabi Isa itu, Allah menurunkan wahyu. Wahyunya mana? Nah, bukan yang tadi, bukan yang sebelumnya faqala wa ma unzila ilaina dan ya itu. Wahyunya ya ini. Loh. Jawab pada ahli kitab yang apa? Itu. Loh, kamu kok menyalahkan kami hanya karena kami beriman kepada nanti dulu Allah. Gitu. Ini logika. Kalau dialektika Quran ini macam itu. Memang dahsyat sekali. Untuk meluruskan berbagai macam keliruan hanya dengan satu kalimat yang singkat. Nah, ini kalau diurut sangat dalam. Nah, kul ya ahlal kitab, ahl kitab, hal tangkimuna, ada nangkimu lagi. Nah, yaitu ini, nakoma yang kimu, yang kumu, artinya tadi menyakitkan. Yang di sini terjemahkan apa? Mengingkar. Loh, ya. Lah kamu mengingkari kami, tidak mau masuk kepada agama Islam. Itu kurang lebihnya ya. Nah, apakah hanya karena kami pertama apa? Beriman kepada Allah. Satu. Maka ini perlu disebut. Karena mereka mengaku sebagai beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Artinya apa? Quran. Lah itu. Berarti apa? Sebelum saya lanjutkan ke belakang. Apa berarti? Untuk menyangka, untuk menyalahkan ahli kitab. Kamu itu tidak beriman, Mas. Wong kamu tidak beriman pada Allah kok. Lah gitu kurang lebihnya. Bisa dipahami. Mafhumnya kurang gitu. Nah, mau apa? Lah, kalau kamu tidak beriman pada Allah, berarti kamu tidak beriman. Satu. Kamu tidak beriman kepada yang diturunkan dengan berarti kamu tidak beriman. Digitukan dulu. Sampai nanti yang ketiga. Dengan dua aja nggak beriman. Apalagi yang ketiga. Wa ma'ungzila mingkob. Nah. Dan apa yang diturunkan sebelum kami diturunkan kepada para nabi. Termasuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Lah. Itu. Jadi sekarang agama yang buruk, agama yang mana? Kan gitu kurang lebihnya. Nah, ya agama kamu, bukan agama kamu. Karena tadi dia menolak Islam gara-gara Islam mengakui. Nah, maka benar dalam ceramah-ceramahnya siapa? Yang orang pakai India? Zakir Naik. Nah, apa kata beliau? Dalam Nabi Isa lebih dihargai oleh Islam daripada agama Nasrani sendiri. Dan banyak orang-orang masuk Islam yang membela Nabi Isa itu Quran. Injil enggak.
Loh, ya. Apalagi Taurat, yang sudah dipalsukan ya. Nah, itu para hewan semuanya. Dialektik teori semacam. Nah, kemudian wa anna aktsarokum fasikun. Ini langsung nih. Kamu banyakkan fasik. Loh, ya itu nih. Fun ala amanah. Nah, itu tadi. Nah, kepada an amanah artinya illa an amanah ini gitu. Illa an amanah wa anna aktsarukum fasikun. Artinya apa? Matung kiruna. Jadi kamu tidak menolak kecuali lah menolak keimanan kami. Artinya gini, betulnya sih mereka enggak nih. Hanya karena imannya sama, loh gitu pertama, dengan keimanan Nabi Muhammad gengsi dia. Loh itu. Bukan soal karena Nabi Isanya bukan. Harusnya yang benar saya. Kata orang-orang apa? Yahudi. Sebetulnya bukan karena Nabi Isanya. Sebetulnya karena keimanan kami sama dengan keimanan kamu. Gitu. Wa mukhalafatu wa mukhalafatukum fi adami kubulihi. Dan karena perbedaan kalian dalam menerima keimanan. Itu. Ya. Tidak mau menerima keimanan. Jadi sebetulnya yang mereka itu menolak beriman karena apa tadi? Kesamaan imannya dengan Nabi Muhammad SAW. Gengsi mereka. Loh, sampai segitunya. Ya, bukan soal isanya, bukan. Soal karena iman kamu, saya samai, kurang gitulah. Gitu. Harusnya kamu beriman pada Allah, kamu harusnya jangan beriman. Nah kalau orang udah benci kan macam itu. Kalau orang yang benci itu tidak mau ada orang yang dibenci sama dengan dia. Contoh aja lah, Radinal benci sama, jangan Radinal, saya benci sama Radinal, pakai batik. Nah kan gitu. Lah Radinal pakai batik. Padahal nggak ada niat loh. Nggak tahu kalau saya pakai batik. Kamu kok ikut ke batik loh. Loh mam saya nggak tahu kok. Lah gitu deh. Jadi pahami? Ah itu orang Yahudi. Nah, jadi jangan, nah, itulah alasan mereka. Betapa buruknya mereka tentang sikap terhadap umat Islam. Sebetulnya hanya karena umat Islam itu menyamai mereka saja. Itu. Adapun soal Nabi Isa dan sebagai alasan ya tidak utama. Utamanya tadi illa amanna. Maka ini hal tang tidaklah kamu itu menolak keimanan kami hanya karena kami beriman pada Allah. Loh, tuh. Dan kami beriman dengan apa yang diturunkan pada kami. Oh, itu. Dan kami kami beriman dengan apa yang diturunkan dengan sebelumnya. Gitu. Terus Allah manusia kayak kamu itu adalah apa? Fasik. Itu para imannya. Logika Quran. Ya itu. Nah, dengan ini memang sekaligus ini Allah dua hal. Pertama, membela umat Islam. Yang kedua, menyalahkan orang Yahudi plus alasannya. Jadi bukan karena kebenaran Islam, bukan karena Islam dipandang salah oleh dia. Dan gini, karena kamu salah, saya nggak beriman pada kamu. Gitu. Tapi Allah menyatakan, hanya karena imannya orang Islam, apa tadi? Sama dengan iman mereka, mereka tidak mau menerima.
itu coba bayangin manusia kayak gitu itu. Yang oleh Allah sampai sekarang masih diberi kesempatan hidup. Nah, apa? Nah, iya. Tuh. Atau gini, sebetulnya jamaah ini benar, cuman sayangnya kok sama dengan jamaah saya, gitu loh. Eh, gitu kan? Ada nggak yang gitu? Nah, coba nggak sama. Nah, kamu jangan nyamai lah. Itu orang LDI terutama sekali gitu itu. Nyamai terus merasa, "Oh, itu cari lebih dulu." Kan gitu. Itulah model-model kayak gini nih. Ya itu. Ya. Demikian Pak Rewan semuanya. Ya, berapa pembelajaran dapat kita tangkap. Ya ini. Nah, oleh karena itu, kalau tadi mereka mengatakan ah, agama yang paling buruk adalah Islam. Nah, nanti ayat selanjutnya, yang buruk itu siapa sebetulnya? Nah, hal unabbiukum bisyarin dan seterusnya itu nanti. Demikian Pak Rehan, mudah-mudahan dapat menambah hasanah kawan kita dan lebih dapat memahami uh, pernik-pernik Al-Quran sudah tentu dari perspektif penjelasan para ulama. Batas yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya maaf, ada nolga Ismail. Dan yang sampaikan bagus. Cukup ya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ail nanti ketemu saya ya di bawah.